Tagar Didu pingin kelon, trending, Said Didu mendadak bungkam. Ditulis oleh Hermanto Purba. Pasca merebaknya virus corona di Indonesia, cuitan Said Didu di akun Twitternya juga ikut merebak. Ia bahkan bisa mencuit hingga beberapa kali dalam sehari. Namun sayangnya, cuitan-cuitannya berisi nyinyiran kepada pemerintah. Sekali lagi, nyinyiran bukan kritikan. Sebab adalah hal yang sangat baik jika yang ia sampaikan adalah kritikan. Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, kritik merupakan sebuah keniscayaan, dan sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita mengkritik ketika salah dan mengapresiasi ketika benar. Pemerintah sangat butuh kritik dari rakyat agar segala kebijakan dan keputusan yang diambil benar-benar kebijakan yang pro rakyat. Tapi tidak dengan menyinyir. Makna kata nyinyir berbeda dengan kritik. Menyinyir jika diartikan secara bebas adalah sikap atau tindakan menyindir, mencibir atau mencela seseorang atau kelompok tertentu dengan nada sumir. Sementara mengkritik memberi tanggapan yang disertai uraian atau pertimbangan baik buruknya suatu kebijakan, pendapat atau yang lainnya. Apa yang selama ini dilakukan Said Didu dan beberapa rekannya seperti Fadlizon, Tengku Zulkarnain, Hidayat Nur Wahid dan Rizal Ramli yang sepertinya menyimpan sakit hati yang teramat pahit kepada Jokowi. Lebih tepatnya adalah nyinyir bukan kritik. Bahkan ketika bangsa ini sedang berjuang mengatasi penyebaran COVID-19, mereka tetap saja menyinyiri pemerintah. Namun untuk kali ini, saya hanya berbicara tentang Said Didu saja. Sesungguhnya Said Didu memiliki tingkat pendidikan yang cukup mentereng. Ia bergelar doktor yang ia peroleh dari sebuah perguruan tinggi ternama di negeri ini. Ia juga pernah duduk menjadi anggota MPR, pernah menduduki beberapa jabatan penting di Kementerian SDM. Artinya apa? Sesungguhnya ia adalah seorang yang cukup terpandang secara sosial. Namun sekalipun ia memiliki sederet gelar akademik, pernah duduk menjadi wakil rakyat, mendapat kepercayaan sebagai pejabat penting di BUMN, ternyata ia tidak serta-merta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Tidak pula menjadikannya sebagai panutan. Said Didu memang seperti tidak pernah menyadari kesalahan-kesalahannya bermedia sosial yang dulu pernah ia lakukan. Pernah suatu kali ia melakukan pelecehan seksual yang cukup serius terhadap seorang perempuan di Twitter. Dengan angkuhnya ia mencuit akan mengirimi netizen perempuan tersebut BH ukuran 38B hanya karena ia kalah berdebat. Mencuit tentang BH ternyata bukan hanya sekali saja dilakukan Said Didu. Pernah beberapa kali, dan anehnya dari beberapa cuitannya tentang pakaian dalam perempuan itu, ia secara spesifik menulis tentang BH ukuran jumbo. Mantan orang kepercayaan Sudirman Said itu nampaknya penyuka buah dada berukuran besar. Dasar orang tua genit. Dan asumsi saya bahwa Said Didu senang nenen gede sepertinya tidak salah. Foto-foto yang diunggah warganet di Twitter dengan hashtag Didu pengen kelon seolah menjawab asumsi saya tersebut. Netizen ramai memposting foto-foto Said Didu bersama perempuan yang bukan istrinya, yang jamak kita kenal dengan sebutan selingkuhan. Yang saya amati pada tagar tersebut bahwa foto Said Didu tidak hanya dengan satu perempuan saja, tapi beberapa. Nah, dari beberapa orang itu saya cermati pula bahwa perempuan-perempuan Said Didu itu memiliki ukuran dada yang besar. Jadi menjadi cocok rasanya dengan tweet lawas Said Didu yang selalu menulis tentang BH ukuran besar. Dari apa yang saya baca di tagar Didu pengen kelon, Said Didu nampaknya senang bermain-main dengan perempuan idaman lain. Said Didu sepertinya sering dikeloni oleh wanita lain yang bukan muhrimnya. Said Didu mungkin pula tidak tidur di rumah bersama istri sahnya, tapi mungkin menginap di luar bersama janda atau istri orang lain. Sedikit banyak hal itu yang dapat saya pahami dari tagar yang menjadi trending topik di Twitter sejak tadi pagi ini. Bahwa Said Didu yang kelihatannya teramat suci itu, Said Didu yang nampaknya begitu agamis itu, Said Didu yang dipuja-puja oleh kelompok kadal gurun itu, Said Didu yang seolah-olah paling mengerti mengurusi negara itu ternyata seorang bajingan.
Tapi terlepas dari dia seorang bajingan, tukang main perempuan atau apalah itu, tagar Didu pengen kelon ternyata mampu membuatnya mendadak bungkam. Ia yang sebelumnya tanpa henti menyinyiri pemerintahan Jokowi, bahkan ketika dalam suasana ketakutan dan kepanikan akibat COVID-19 itu, tiba-tiba saja diam dan berhenti mencuit. Ia adalah sosok di balik munculnya tagar Indonesia butuh pemimpin dan anjing Peking. Pun di tengah badai corona yang menimpa Indonesia, ia menyerukan agar mahasiswa bergerak mendemo pemerintah karena dianggap gagal, menyebut mereka yang mendukung pemerintah sebagai buzzer rupiah, menyoal hibah alat kesehatan dari Tiongkok untuk Indonesia, dan berbagai cercaan lainnya. Oh Didu, situ pingin kelon. Salam Indonesia 1 ditulis oleh Hirmanto Purba, dilansir dari siwet.com.